Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله أوصيكم وإياي أمسك بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, taufik yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan kita semuanya tergolong menjadi orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah dengan predikat abdan syakura, orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat. Predikat yang terbaik, predikat yang diimpikan oleh setiap orang menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena dengan bersyukur insyaallah akan ditambahkan lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orientasi rezeki kita hanya pada sesuatu yang bersifat materi. Jadi orientasi rezeki kita kalau bisa menyeluruh. Kita melihat rezeki itu sebagai salah satu di antara berkumpulnya nikmat-nikmat. Jadi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang barangkali tidak bisa kita hitung dengan nilai rupiah, tapi merupakan nikmat yang besar dalam kehidupan kita dan itu menjadi prioritas dalam kita bersyukur. Jadi membiasakan melihat sesuatu dengan lebih luas, melihat pemberian dari Allah dengan lebih luas. Tidak hanya hal yang sifatnya materi, tetapi esensi-esensi yang lain, ya, pokok-pokok yang lain yang itu menjadi inti dari kebahagiaan kita, itu sudah sewajibnya kita untuk bersyukur. Yang kedua kalinya sholawat berserta salam maka selalu senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 minggu yang lalu kita sampai kepada hadis yang keempat, berkenaan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Lebih tepatnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang kemudian dikeluarkan oleh Imam An-Nawawi dari sahabat Nu'man ibni Bashirin, dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu. Hadis yang menceritakan tentang ketika seseorang melakukan kemungkaran lalu kemudian dibiarkan, itu ibarat seseorang yang melubangi perahu kapal, melubangi kapal di mana di dalamnya atau di atasnya ada banyak orang yang baik, orang yang tidak baik, ada di situ semuanya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah memberikan sebuah permisalan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul qa'imi fi hududillah." Permisalan orang yang selalu melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang terjerumus
di dalamnya atau terjerumus dalam kemaksiatan bagaikan orang yang membagi tempat di dalam kapal. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah, ya, dengan segala kebutuhannya, dengan segala hal. Nah, gambaran kehidupan pun seperti itu. Gambaran kehidupan kita masing-masing, kita punya kebutuhan. Kita semuanya memiliki hak. Ya, kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa takdirnya masing-masing. Ini bahasa yang lebih mudah, ya. Jadi setiap kita memiliki takdir kita masing-masing. Ada yang ditakdirkan mudah dalam mencari rezeki, ya. Ada juga yang ditakdirkan harus berpayah-payah dulu, ya. Ada pula yang kemudian ditakdirkan yang tidak mudah, tidak payah, sedang-sedang saja, ya. Entah untuk entah, ya. Ada yang seperti itu, ya. Rentuk dan entek, ya. Atau sebaliknya, yang entek ya insyaallah untuk neh. Setiap entek untuk, setiap habis Allah datangkan lagi. Maka kadang-kadang perlu seni di dalam melihat. Jadi seni di dalam melihat segalanya. Jadi seni yang dimaksudkan di sini adalah cara yang lebih bijak, lebih arif, lebih luas di dalam melihat setiap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dalam kehidupan ini. Kalau kita ditakdirkan dalam hidup itu selalu berkesesuaian apa yang kita inginkan dengan takdir Allah, ya kita lihat lebih luas. Ya, berarti Allah memberikan tugas kepada kita untuk lebih banyak bersyukur. Ya, jadi bukan kegembiraan yang tanpa konsekuensi. Setiap hal yang kita inginkan qadarullah selalu bertepatan dengan takdir, ya berarti Allah ingin kita banyak bersyukur. Ya, itu juga ujian, ya. Jadi ujian yang betul-betul kadang-kadang tidak disadari. Kalau ujiannya berupa musibah, sangat banyak yang sadar sedang diuji. Tapi ketika ujiannya berupa kenikmatan yang qadarullah, sekali lagi bertepatan dengan keinginannya, itu tidak banyak yang mampu mengartikan itu sebagai ujian. Boten kana. Kebanyakan mengartikan ini sebagai nikmat saja, ya. Kebanyakan mengartikan ini sebagai fadilah, ya, kemuliaan, keutamaan yang diberikan kepada kita. Tapi jarang sekali melihat sebagai ujian, karena mindsetnya, ya, karena pemahamannya ujian sesuatu yang tidak disukai. Ujian adalah identik dengan sesuatu yang tidak disukai. Padahal para ulama-ulama kita, ya, Rasulullah SAW pun demikian. Beliau memberikan kepada kita sebuah sudut pandang. Dalam kenikmatan ada ujian. Ujian bagi orang yang diberikan rizki kemudahan dalam kehidupan, maka ujiannya adalah sejauh mana dia menjadi orang yang bersyukur. Sebaliknya, orang yang selalu diuji dengan kesulitan, maka ujian itu nyata di depan mata, tinggal bagaimana dia menjadi orang yang bersabar. Jadi kadang-kadang melihat, ya Allah, ya Rabbi, banyak yang diuji hari ini. Saudara-saudara kita banyak yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan hal lain, ya. Kalau di Palestina, dimanapun yang menjadi minoritas, ya, diuji dengan penjajahan, masih belum lepas dari penjajahan, kita sudah lepas. Itu pun ujian. Jadi itu pun ujian dalam kehidupan kita. Segala hal yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seharusnya tidak merubah tabiat dan cara kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Seharusnya seperti itu, tapi begitulah manusia. Begitulah kita, kadang-kadang banyak lupanya daripada ingatnya. Nah, pada hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu bercerita tentang hal itu. Jadi kalau ada yang di bawah lalu kemudian pengen minum dan kebetulan airnya berada di atas, maka dia harus melakukan perjalanan dulu, ya, melakukan usaha dulu, naik dari dek 1, dek 2, dek 3 sampai ke tingkat yang paling atas untuk mendapatkan air. Itu normalnya seperti itu. Ya, normalnya manusia seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian berpikir praktis, gak usah datang munggah-munggah lah. Untuk kapal ini kan berlayar juga, kapal ini kan mengarungi samudra itu juga air. Mau
Apa dadak kesel-kesel munggah wis bolongi wae kapale. Bocori saja. Ada yang berpikir seperti itu, yaitu kami akan melubangi kapal ini agar tidak perlu mengganggu orang-orang yang berada di atas. Ini hujahnya itu. Jadi ada yang berhujah tidak perlu ke atas karena nanti mengganggu, melewati orang-orang yang ada di setiap deck itu. Maka praktis saja, udah kita lubangi aja. Jika yang di atas membiarkan hal itu, kata Rasulullah, ini menggambarkan ini, gambaran pentingnya untuk amar ma'ruf nahi munkar. Gambaran betapa pentingnya untuk selalu menghidupkan sensitivitas hati, selalu men-screening sekeliling kita, apa yang tidak seharusnya dikerjakan, apa yang seharusnya dikerjakan. Maka kata Rasulullah, jika yang di atas membiarkan hal itu dan tidak menghentikan, membiarkan itu tidak menghentikan, niscaya semua akan binasa. Tidak hanya yang melubangi, tetapi semua akan binasa. Hanya soal waktu saja. Soal waktu, maksudnya pripun? Yang di bawah mungkin lebih cepat binasanya karena dia berada di dasar kapal yang langsung bersentuhan dengan air. Yang atas ya lambat laun pasti akan binasa. Begitulah ketika seseorang membiarkan kemungkaran. Hari ini mungkin menimpa orang yang berbuat mungkar saja, tetapi efek dari kemungkaran itu bukan tidak mungkin akan membuat celaka orang yang ditinggalkan. Bukan tidak mungkin akan membuat celaka orang yang tidak berbuat jadi, tapi kena efeknya, kena konsekuensi dari kerusakan itu yang ditimbulkan, kemungkarannya. Maka kata Rasulullah, jika yang di atas membiarkan hal itu, niscaya semua akan binasa. Niscaya semua akan binasa. Tetapi jika yang di atas menyadari dan mencegah mereka yang di bawah, maka semua akan selamat. Insya Allah. Jadi konsepnya adalah jangan membiarkan sesuatu, lebih-lebih untuk kemungkaran, ketika kita mampu untuk mencegahnya. Hanya gara-gara itu bukan urusan kita, enggak. Hanya gara-gara merasa kalau itu bukan urusan kita, bukan urusannya, lalu kemudian tidak mengambil tindakan, tidak mengambil respon dengan cara menghalangi, mencegah kemungkarannya. Sebab kalau semuanya begitu, nanti yang baik-baik akan kalah dengan yang mungkar-mungkar. Lambat laun tidak ada lagi orang yang merasa risih dengan kemungkaran karena sudah terbiasa. Kan itu gambaran dari Rasulullah akhir zaman itu mungkin mau tening. Maka ujian kita di akhir zaman itu luar biasa. Ujian hidup di akhir zaman itu luar biasa. Yang dilawan adalah keumuman. Jadi yang menjadi tantangan zaman adalah keumuman. Yang menjadi tantangan adalah sifat tadi itu, kelumrahan. Karena banyaknya, saking banyaknya yang melakukan, sehingga kemudian yang baik-baik itu tertutup, tidak tahu, tidak punya pembanding, karena yang dilihat jelek. Kesana ketemu podo, kono yuk podoai, kono podoai, kesana di arah mana loh, kok sama semuanya. Akhirnya menyimpulkan kalau itu bukan sebuah kesalahan. Berangkat dari mana? Ya karena banyaknya yang melakukan. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan, wala tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabili. Janganlah kamu mentaati, mengikuti kebanyakan yang dianggap lumrah. Ini kebanyakan bukan sembarang kebanyakan ya, tetapi sesuatu keburukan yang dianggap lumrah. Atau maknanya jangan terkecoh, jangan takjub, jangan berkecil hati kalau kita membawa kebaikan sementara yang lain tidak membawa itu. Jangan berkecil hati kalau kita dalam posisi merintis atau berada di tengah-tengah sebuah komunitas masyarakat yang barangkali tidak baik, yang barangkali belum baik. Jangan berkecil hati. Kenapa? Kalau kita berkecil hati lalu kemudian memaklumi
atau bahkan terwarnai yudillu ka'an sabilillah. Hal itu bisa saja membuat kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya tetap istiqomah, dakwah dengan cara yang baik, amar ma'ruf dengan cara yang baik, pertahankan prinsip dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan, tidak melukai perasaan orang lain. Kalaupun memberi nasihat tidak terkesan menggurui, tetapi mengajak sama-sama baik. Ini yang sulit bagi seorang dai itu, memberikan nasihat tapi tidak terkesan menasihati. Yang sulit adalah bagaimana menciptakan suasana amar ma'ruf, suasana kajian, suasana ngajak yang tidak hanya sekedar mengajak tetapi ada suasana pengen baik bareng-bareng. Kadang-kadang kalimat-kalimatnya kalau tidak hati-hati, kadang-kadang seorang ustadz atau seorang guru ya kadang-kadang memunculkan kalimat yang seakan-akan menggambarkan kalau dia sudah baik. Ini kelemahan ya. Jadi nasihat yang selalu diberikan para guru-guru kami kepada para dai-dai seperti kami ini apa? Jangan sampai memberikan nasihat, memilih kata, diksi, pilihan kata yang kadang-kadang membuat orang itu lalu mengartikan kalau kita sudah baik. Ya, bisa saja diwarnai dengan kesombongan, bisa saja. Okay. Jadi merasa sudah tahu dalilnya lebih dulu, ya, merasa sudah berada di depan, ya, sudah berada di sorot kamera, ya, sudah ustadz dan lain sebagainya. Ya, akhirnya kemudian secara tidak sadar mengucapkan kata-kata yang seakan-akan mensucikan dirinya, ya, seakan-akan membuat dia lebih istimewa daripada yang lainnya. Padahal itu tidak, sama saja. Ya, sama saja. Begitulah. Ustadz namanya ustadz juga manusia. Ya. Ustadz itu juga manusia. Yang kadang-kadang secara tidak sadar, ya, ketika memberikan nasihat itu mungkin kurang tepat dalam pemilihan kata-kata, sehingga kemudian terkesan yang menerima itu kaya ustadz wis apik. Padahal mboten nggih. Ayo baik bareng-bareng. Mari baik sama-sama, ngaji itu baik bareng-bareng. Bedanya apa? Bedanya ustadz lebih duluan baca saja. Kalau masalah pengamalan belum tentu yang di depan itu lebih banyak amalnya ketimbang yang mendengarkan. Ya, boleh jadi yang mendengarkan amalnya lebih banyak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis yang kelima. Hadis yang kelima diriwayatkan oleh Ummul Mukminin an Ummil Mukminina Ummis Salamah an Ummis Salamah Hindin binti Abi Umayyah, dari salah seorang sahabiyah dari Ummul Mukminina Ummus Salamah Hindun bin Abu Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anhu wa radhiyallahu anha. Hudzaifahnya radhiyallahu anhu. Kalau yang Ummus Salamah radhiyallahu anha, tapi karena berhenti pada binti Abu Umayyah radhiyallahu anhuma, lebih selamat ya. Mudah-mudahan Allah merahmati keduanya. Ya, kadang-kadang ada yang kritis kadang-kadang. Kalau perempuan ya radhiyallahu anha. Okay. Ustaz, itu kan perempuan radhiyallahu anha ya. Tapi dalam hal ini disebutkan bintinya. Tapi boleh saja, enggak masalah. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhu. Yang pada prinsipnya mudah-mudahan Allah merahmati semuanya, merahmati sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan qala innahu yusta'malu alaikum umara. Sesungguhnya kata Nabi akan diangkat untuk kalian beberapa penguasa umara. Fata'rifuna wa tunkirun. Fata'rifuna wa tunkiruna, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian beberapa umar, pimpinan atau penguasa atau orang yang dipasrai untuk mengurusi urusan umat, umar. Fata'rifuna wa tunkiruna.
ta'rifuna wa tunkiruna. Dan kalian akan mengetahui kemungkarannya, ta'rifun wa tunkirun. Maka siapa saja yang benci, bebaslah dia. Wa tunkiruna. Faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma aqamu fiikumus shalah. Barang siapa yang mendiamkan ya, atau barang siapa yang benci maka bebas, selamat. Nanti kita lihat syarahnya ya, dalam kitab Syarah Muslim, Sahih Muslim, Imam An-Nawawi juga mensyarah ini. Kalau dalam Riyadhus Shalihin beliau mengeluarkan hadis ini, atau dalam kitab Syarah Sahih Muslim beliau mensyarahnya. Dalam kitab Bahjatul Nadirin juga akan ada syarahnya yang spesifik bahas tentang Riyadhus Shalihin. Siapa yang benci, bebaslah dia, dan siapa yang mengingkarinya maka selamatlah dia. Tetapi orang yang senang dan mengikuti maka tersesatlah dia. Para sahabat bertanya, apakah tidak sebaiknya kita memerangi mereka, memerangi Umar tadi? Apakah sebaiknya kita tidak melawan, memberontak? Maka beliau menjawab, jangan, selama mereka masih mengerjakan sholat bersamamu. Gambaran pemimpin Muslim ya. Jadi gambaran pimpinan atau gambaran sistem kepemimpinan Muslim. Mari kita lihat ya, dalam syarahnya Imam An-Nawawi pada kalimat ini, pada kalimat faman kariha faqad bari'a. Faman kariha faqad bari'a, dan barang siapa yang benci maka bebaslah dia. Benci di sini maksudnya barang siapa yang mengingkari dalam hati. Jadi ini dikaitkan dengan marhalatu, tingkatan-tingkatan amar ma'ruf. Okay. Nah, dalam hadis ini kita kaitkan atau dikaitkan dengan tingkatan-tingkatan amar ma'ruf. Yang benci bebaslah dia. Maksudnya yang masih ada menyimpan meskipun dalam hati rasa tidak sreg dengan kemungkaran, ketidaksepakatan dengan kemungkarannya, maka minimal itu kita sudah selamat dulu. Selamat artinya tidak ikut kena dosanya, tidak mengiyakan, tidak menunjukkan sesuatu yang akan diartikan sebagai bentuk keberpihakan. Ya, jadi melakukan bentuk penolakan. Nah, yang paling tidak kelihatan, yang paling lemah kata Rasulullah, at-afliman kan karena menolak dalam hati. Jadi kalau menolak dalam hati itu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tetapi juga harus kemudian dimunculkan itu dalam perilaku. Ini yang kadang-kadang sangat tipis dengan sifat kemunafikan. Hatinya menolak, tetapi perilakunya tidak menunjukkan penolakan. Padahal bisa. Okay. Jadi hatinya menolak, tetapi tidak menunjukkan penolakan, padahal bisa. Sekali lagi, kata kuncinya adalah padahal bisa. Kalau sesuatu yang memang tidak bisa, kita tidak mempermasalahkan dan tidak boleh mempermasalahkan. Ya. Kalau memang tidak bisa, ya minimal dalam hati. Adanya keringanan, adanya tingkatan yang paling lemah yang dibuat oleh Rasulullah itu karena sudah tidak bisa berbuat. Jadi dibenarkannya menolak dalam hati itu karena memang sudah tidak bisa berbuat. Akhirnya orang yang tidak bisa berbuat dan hanya mampu menolak dengan hatinya itu masih diberikan oleh Allah pahala. Nah, kalau orang sebetulnya mampu tapi tidak mau, lalu kemudian berdalih yang penting hatinya menolak, ini tidak bisa. Sama dengan perbuatan baik. Perbuatan baik yang seharusnya didohirkan, tetapi dia tidak mendohirkan itu, lalu kemudian berdalih yang penting kan atine, itu salah. Kenapa? Dia mampu mendohirkan, mampu melakukan, tapi tidak dilakukan.
Kenapa? Karena niatan yang baik dan ada kemampuan, tidak mungkin orang tidak melaksanakan. Kalau sudah punya niatan berbuat baik, suatu kebaikan dan mampu, tidak mungkin dia tidak berbuat. Jadi kalau ada yang tidak berbuat berarti niatnya belum kuat. Sudah ada niatan tapi niatnya belum kuat. Ya karena macam-macam. Ya. Kita bisa mengaca diri kita sendiri. Kenapa kita sudah punya niatan tapi tidak berbuat, itu pertimbangan apa? Apakah pertimbangannya sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat? Apa pertimbangan hawa nafsu? Nah, ini yang kita sendiri yang harus meraba, menggerayangi. Jadi tidak semuanya itu kemudian berbiah-biah. Diam ya benar, belum tentu. Diam di tempat yang salah itu ya salah. Diam di tempat yang benar, benar. Maka kata Imam An-Nawawi, ya, faman kariha faqad bari'a, barang siapa yang menolak dalam hati, minimal menolaknya dalam hati, maka dia sudah selamat dulu. Minimal itu, ya. Wa man angkara faqad salima, dan barang siapa yang mengingkar, merubah, dan barang siapa yang mengingkarinya, maka selamatlah dia. Mengingkari artinya melakukan tindakan. Ya, ada upaya untuk melakukan amar ma'ruf, ya. Diingkari melakukan amar ma'ruf, maka dia selamat. Tetapi orang yang senang dan mengikuti, maka tersesatlah dia. Ya. Ini maknanya dikaitkan dengan marhalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau mampu kita rubah dengan tindakan kita, dengan tangan kita, dengan lisan kita. Kalau tidak mampu kita ingkari. Jangan terbawa. Jangan terbawa. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sesuatu yang benar, melaksanakan sesuatu yang benar merupakan keharusan, dengan cara yang baik juga keharusan. Harus dengan cara yang baik. Kebenaran harus dilakukan dengan cara yang baik. Merubah pun harus dengan cara yang baik. Ini makna dari potongan hadis yang pertama. Yang kedua juga ada fikih di sini. Ada konsep tentang bughad, pemberontakan. Jadi dalam teori siasah, dalam fiqhus siasah, pasti nanti akan dibahas. Kalau mau lebih lengkap itu baca, lupa saya, kitabnya Mawardi atau ada bahas tentang fiqhu as-siyasah tingkat tinggi. Kalau sudah fikih siasah ini harus dasarnya harus sudah kuat dulu. Sudah bahas tentang fiqhu siasah, banyak variabel-variabel yang harus disiapkan. Jadi banyak yang harus konstruksinya harus dikuatkan dulu. Seperti misalkan ayat-ayat yang membahas tentang hukum hudud, potong tangan, qisas, atau hukuman membalas perbuatan pembunuhan dengan perbuatan yang sama dengan sengaja misalkan. Itu banyak perangkat yang harus disiapkan. Sehingga beberapa ulama memberikan batasan, memberikan rambu-rambu yang cukup ketat itu. Orang tidak boleh masing-masing mengkisos sendiri, tidak boleh. Nanti tidak berhenti, Pak. Alhamdulillah, misalkan ada bapaknya dibunuh oleh orang lain, lalu kemudian membalas dendam, mengambil tindakan sendiri misalkan. Tidak boleh, kenapa? Nanti akan tidak berhenti itu, muncul dendam lagi, ini anaknya dendam lagi dan ini. Maka perangkatnya disiapkan dulu. Perangkatnya adalah pemerintahan yang memang didasarkan pada syariat Islam. Kalau Indonesia ini belum, tapi sudah banyak syariat-syariat yang diakomodasi atau diakomodir oleh pemerintah. Buktinya ada kementerian yang khusus menangani masalah agama, Kementerian Agama. Nah, ini salah satu yang harus kita syukuri. Ya, kalau kita berandai-andai menuntut melihat pelaksanaan hukum Islam yang lebih sempurna di daerah lain, kita tidak akan pernah menjadi umat Islam yang bersyukur.
Yang kita hidup di sini apa itu yang kita maksimalkan. Ya, kita maksimalkan. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian itu mengamalkan Islam dengan berjamaah. Ya. Kalau tidak ada pemimpin yang baik, ya, antal jamaah walau kunta wahdah. Jadi kamu tetap akan dihukumi sebagai jamaah, akan dihukumi tetap berjamaah meskipun mengamalkannya sendiri. Antal jamaah walau kunta wahdah. Ini maknanya amalan-amalan jama'i kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan bersama-sama, ya, atau maknanya berpegang teguh sepenuhnya totalitas dan tidak mampu, maka tetaplah, ya, artinya kita tetap berada dalam kebaikan-kebaikan sebagaimana yang diamalkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, fa'antal jamaah, maka kita akan tetap dihukumi sebagai orang yang berjamaah. Ini kajian-kajian tingkat tinggi, ya, ketika membahas tentang firqah, ya, dirasatul firaq. Dirasatul firaq ini studi tentang aliran-aliran. Ya, karena ada firqah, ada madhab, ya, ada firaq, ada madhab, ada beberapa istilah. Nah, ini perangkatnya. Jadi dalam hal ini juga disinggung oleh Rasulullah tentang fiqhu as-siyasah, ya, bagaimana bernegara. Jadi ketaatan kepada pemimpin selama dia diangkat oleh kaum muslimin, ya, menjaga syariat, ya, meskipun kita tidak bersikap proporsional. Ya, bersikap proporsional itu ya barangkali belum pas dikatakan sebagai pemimpin pemerintahan Islam misalkan, belum, ya, tetapi juga kita harus proporsional. Proporsional artinya tidak yang baik ya kita harus tetap hukumi baik. Yang aturan-aturan yang berpihak kepada umat Islam dalam hal ini adalah penerapan syariat Islam juga harus kita apresiasi. Ya, tetapi untuk menghukumi apakah pemerintahan Islam atau bukan Islam ini membutuhkan kajian, ya, membutuhkan kajian yang tidak bisa, ya, kemudian praktis disampaikan dalam kajian yang hanya singkat ngeten iki menjaga. Ya. Jadi apa yang kami sampaikan ini belum bisa mewakili, ya, mewakili pernyataan yang benar atau pernyataan yang sempurna, tidak, masih membutuhkan kajian yang panjang. Artinya masih debatable. Kalau dikatakan bukan pemerintahan Islam, ya masih diperdiskusikan, masih terbuka ruang diskusi. Bahkan pertanyaan yang lebih mendasar lagi, apakah ada sekarang negara yang dikelola dengan sistem syariat Islam itu sempurna sebagaimana dulu pada zaman Rasulullah? Tidak ada. Tidak ada. Pasti di situ ada hal-hal yang kemudian membuka ruang-ruang kritik. Saya tidak perlu menyampaikan, sudah disampaikan, sudah dilihat banyak oleh pasang mata. Ya. Taruhlah misalkan di Saudi Arabia hari ini misalkan, apakah Saudi Arabia itu juga sepenuhnya kemudian Islami? Ya tidak. Ulama-ulamanya juga berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Dengan misi yang sekarang ini, kemajuan yang ada di Saudi Arabia, yes. Banyak ulama-ulama yang menangis juga melihat perubahan-perubahan di Jazirah Arab hari ini. Jadi sekali lagi kita tidak usah silau dengan apa yang barangkali kita lihat, ya, kok enak yo mengamal. Iya, itu sebagian kecil saja. Saya merasakan itu, Pak, masalahnya. Saya merasakan betul hidup di negeri di mana hadis itu dimuliakan, Quran dimuliakan, saya merasakan betul itu. Tetapi juga melihat banyak kemungkarannya juga ada. Ya, persis seperti yang disampaikan oleh Buya Hamka itu kan. Kalau kita di manapun tempat, kalau yang dicari baik-baik ya ketemu yang baik-baik. Kalau yang dicari jelek di tempat terbaik pun mesti ketemu dengan yang jelek-jelek. Di Amerika itu ya, kalau di Amerika yang dicari yang jelek-jelek mesti ketemu jelek.
di Makkah atau di mana pun lah. Ya. Ya, kalau yang dicari jelek ya jelek. Di masjid ya, nyarinya kalau yang nyari baik ya ketemu baik. Tapi kalau yang nyari jelek ya entuk juga obrolan yang mboten bermanfaat ya ketemu juga di masjid itu. Bahas togel di masjid ya ketemu juga. Ya. Padahal masjid tempat terbaik ngerasani ya di masjid ya ketemu di masjid orang ngerasani. Ya, tinggal kita mau nyari apa? Ya, nyari yang baik insyaallah. Nah, ini jadi konsepnya apa yang ada pada kehidupan kita ini sesulit apapun atau kemudahan-kemudahan yang masih Allah berikan kepada kita patut dan layak wajib untuk disyukuri. Bandingannya apa? Bandingannya negara yang porak-poranda yang dijajah hari ini, Pak. Jangankan untuk beribadah nyaman, mengadakan kajian gitu ya. Maka saudara-saudara muslim kita mohon maaf ya, saudara-saudara muslim kita yang barangkali di negeri yang minoritas ya, barangkali sulit membuat kajian, harus izin, harus ini macam-macam. Di India misalkan muslim minoritas tidak mudah membuat kajian ya, rawan macam-macam ya, informasi berita-berita kan seperti itu ya, nggak bisa ya, atau di Burma misalkan, di Myanmar ya, muslim yang minoritas ya kita harus juga itu melihat sebagai apa upaya kita untuk lebih bersyukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat yang mana yang kita dustakan? Ya, nikmat Allah mana lagi yang kita dustakan? Kita sholat mudah. Ya. Ada yang lebih mudah lagi yang luar biasa yang kita masih patut bersyukur itu umat Islam. Umat Islam di Indonesia itu gawe musola sak kampung arep 3, 4, 5, 6 bebas tuh. Musola ya, RT kami nih, RT kula nih. Ada masjidnya, ya, ada musolanya. Saat ini fastabiqul khairatnya luar biasa. Musola di kampung nih. Kampung itu kalau satu adzan pas tepat waktu, maka yang lain termotivasi untuk adzan tepat waktu. Ini berkahnya ya. Jadi berkahnya itu bila sebuah daerah kampung atau sebuah wilayah masjid ada yang betul-betul komitmen dengan waktu sholat itu pasti akan memotivasi yang lain. Akan memotivasi yang lain. Maka dengan mengumandangkan azan tepat waktu itu sudah menjadi wahana dakwah tersendiri. Kenapa? Yang musola yang lain akan seperti itu. Tapi ada dampak buruknya nggih Pak. Sekali ini kono komat, kowe wis kemerungsung kowe ndang komat niku. Wis buat ribu sekalinya sana komat itu pelengahan muadzin pun pelengahan itu imam istiqoroh gitu. Komat. Padahal komatnya tidak berdasarkan tit tidak berdasarkan imamnya wis teko, jamaah wis penuh, rutinan ya, yang jamaah yaitu mau nunggu siapa lagi. Biasanya sholat isya. Ya sholat isya kata niku napa situasional. Kenapa? Karena biasanya yang sepuh-sepuh mboten mundur. Habis maghrib ngaji tadarus. Ya. Sehingga bisa dipastikan waktu isya itu sudah di masjid semua. Itu yang kasihan yang sudah jamaah rutin itu sing jauh-jauh niku sing mundur. Tahu-tahu sampai tempat sudah terlambat. Nah, kadang-kadang saya berikan kritikan masukan kalau memang jamaah rutin itu belum terlihat dan memang indikasinya pokoknya hadir terus, jangan terburu-buru iqomah. Jangan terpancang dengan musola yang lain atau masjid yang lain. Kenapa? Situasinya berbeda. Situasinya berbeda. Hal itu persis dulu ketika di Sudan juga seperti itu. Di Sudan itu kalau buka dan sahur itu kan berdasarkan adzan. Yang unik di Sudan itu masing-masing wilayah itu punya patokan adzan yang menandai kapan berpuasa dan kapan berbuka itu masjidnya masing-masing. Waduh ya Allah, seluas itu ngoten lho. Saya pernah tinggal di sebuah masjid ya adzan ya waktu saya harus bersahur dan waktu saya harus memulai puasa dan waktu saya berbuka ya di masjid itu berdasarkan adzan masjid yang saya tepati. Sementara yang lain tidak. Itulah
Apa ya? Dinamika fikih itu seperti itu. Saya pernah itu karena mahasiswa baru diskusi dulu. Ustaz, sana udah adzan, enggak apa-apa kita ikut adzan sini. Sini belum adzan. Kayak gitu, Pak. Padahal sana sudah adzan itu. Suwana itu. Ya itu memang fatwanya gitu. Iya kita ikut batasan adzan setempat. Alah ya wis ya, begitu mudahnya masalah fikih di sebuah negara yang saya pernah tinggal itu. Ya, kadang-kadang kalau membayangkan yang seperti itu terus banding ke Indonesia, betul syukur kita. Tidak bersyukur. Kita masih ribut fikih terus. Tetapi tidak selalu seperti itu. Ya. Ini hanya apa nggih, umbalambilan mawon ya. Dewasa sekarang umat itu lebih karena keterbukaan informasi, sikap fikih dan lain sebagainya sudah banyak yang artinya kita itu kalau masih ranah-ranah fikih ya khilafiyah yang seperti itu sudah mulai tidak ngereken itu sudah alhamdulillah. Dan memang harusnya seperti itu kualitas kajian kita itu seharusnya sudah meningkat. Tetapi juga bukan tanpa kritik gitu kadang-kadang. Kita mau memperdalam akidah atau niku pun dikritik macam-macam. Zaman akidah dulu terlalu keras ya, terus piye gitu. Ya, kalau fikih terlalu banyak, kalau akidah terlalu keras, ya harus proporsional sih. Yes. Nah, pada hadis Rasulullah SAW dalam hal ini ditanya oleh para sahabat, ada usulan kenapa kita tidak memberontak saja kalau memang ada pemimpin yang seperti itu? Kata Rasulullah, jangan. Kalau dia masih sholat, ya, kalau dia masih bersama kalian melaksanakan syariat, wa aqamu fikumus shalah. Nah, ini jadi sholat yang sesungguhnya. Jadi betul-betul sholat itu dijadikan sebagai patokan betapa agungnya sholat. Kata Rasulullah itu ya dulu beliau pernah bersabda tentang yang membedakan antara seorang muslim ya, bainal kufri tarkus sholat, ketika dia meninggalkan sholat. Farqu bainal muslimi wal kufri tarkus sholat. Atau kama qala Rasulullah, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, sholat itu menjadi pembeda ya, muslim. Jadi sholat itu menjadi pembeda antara muslim. Dan masih didiskusikan lagi. Artinya sing penting kelihatan sholat atau sholat yang sesungguhnya. Yang penting sholat atau sholat yang sesungguhnya. Yang penting sholat. Kalau dalam hal ini yang penting adalah sholat. Kenapa? Karena kita tidak bisa menghukumi sholat seseorang. Sekali lagi sholat itu wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasannya, kekhusyuannya itu semuanya hubungan yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya minimal sudah menggugurkan dulu. Yang penting sholat. Sholat ini amrun khatir ya. Sholat ini adalah amrun azim, urusan yang sangat besar sekali. Urusan yang sangat besar sekali. Nah, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW masih ya memberikan toleransi, jangan untuk menjaga. Intinya sami wa ta'na itu ada fikihnya, ya, ada fikihnya. Ini kajian siasah ya, jadi kita tidak memperlebar pembahasan ke siasah dulu. Hadis yang ke-6 dari Ummul Mukminin Ummu Hakam Zainab binti Jaish radhiyallahu anhu, an Ummul Mukminin Ummul Hakam Zainab binti Jaish radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah dengan perasaan cemas seraya bersabda, tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Hendaknya bangsa Arab harus selalu waspada. Hendaknya bangsa Arab harus selalu waspada. Wailul lil Arabi, wailul lil Arabi.
Nah, ini apa maksudnya? Kenapa diminta waspada? Hendaknya bangsa Arab harus selalu waspada. Jadi masuk ke rumah ya, dengan kecemasan beliau bertahlil la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bangsa Arab harus selalu waspada terhadap bencana yang hampir menimpanya. Min syarrin qadik tarobahu, sudah ada ya? Dari bencana yang hampir menimpanya. Maksudnya beliau melakukan di mana saat ini telah terbuka tirai Ya'juj dan Ma'juj sebesar ibu jari. Pada zaman Nabi itu sudah nubuah Rasulullah sudah menggambarkan Ya'juj dan Ma'juj itu sudah mulai terbuka belenggunya. Maka kemudian Zainab bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di tengah-tengah kami banyak orang yang berbuat kebajikan? Beliau menjawab, iya, apabila kejahatan merajalela. Apakah kalau orang sudah baik-baik semua kita juga akan dibinasakan? Oh iya. Iya, kalau kejahatan sudah merajalela. Tapi syarahnya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang ke-6 dari bab amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Syarahnya coba kita uraikan makna hadis ini dan realitanya dalam kehidupan kita, wakilnya Ya'juj dan Ma'juj itu bagaimana. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang benar ya, diminimalisir kesalahan. Saya juga berdoa mudah-mudahan setiap tausiah, setiap ilmu, setiap pengajian tidak memunculkan kontroversi. Kalaupun ada kesalahan itu memang karena kelemahan ilmu yang kami miliki. Tidak perlu diperpanjang lebar, ya, tidak usah ditantang debat. Pokoknya yang atas yang buatan cocok kalian pulau jelas itu karena saya tidak punya ilmunya. Ya. Karena di-upload ini kan, biasanya kan tujuh komentar nih kalau di-upload itu ya. Pokoknya yang ada yang tidak sepakat tidak usah ngajak debat. Saya yang salah, betul mawon ya. Beres, datang saja ayo ngopi, kita niki jenengan plentu. Oke. Pun enggak usah. Ayo tentukan waktunya. Saya pengen debat dengan Ustaz Armin, enggak perlu. Ya, datang aja ke rumah ngopi saja kita, oke? Makatan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.